Masya Allah, begitu mahalnya hidayah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Karena itu merupakan karunia terbesar. Dan ternyata Bapak-bapak sekalian, kita mendapati bahwa diri kita telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi patut kita bersyukur. Ternyata inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semua. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada kita, ya, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya, yang akhir kalimatnya adalah kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Dan itu kadang-kadang yang tidak pernah kita sadari bahwa itu adalah kenikmatan yang terbesar. Bahwa Allah telah sampaikan hidayah itu ke dalam hati kita, meresap ke dalam relung sanubari kita, namun kita tidak menyadarinya dan kita tidak pernah bersyukur. Padahal, ya, kalau Allah mau, mungkin kita tidak dilahirkan dari seorang ayah dan ibu yang beragama Islam, sehingga mungkin pada hari ini kita tidak bisa memeluk agama Islam atau belum memeluk agama Islam. Padahal itu adalah kenikmatan tertinggi. Dan subhanallah, luar biasa, alhamdulillah, dengan izin Allah pada hari ini ternyata kita semua yang hadir di sini mendapati bahwa kita telah menjadi seorang muslim, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga itulah yang patut kita syukuri. Itulah yang patut kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kesyukuran kita itu? Tentu saja bersyukurnya kita kepada Allah adalah dengan cara meningkatkan amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini di momentum hari terakhir di 2022, mari kita sama-sama, ya, melakukan flashback, muhasabah, menghitung-hitung apakah benar kita sudah termasuk ke dalam golongan orang-orang bersyukur atau bukan. Apakah kita sudah termasuk ke dalam golongan orang-orang bersyukur atau belum. Karena ternyata kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa banyak sekali kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, namun kita tidak mensyukurinya. Yang ada hari-hari yang kita lewati penuh dengan, ya, aktivitas yang tidak berguna. Lebih banyak kita menghabiskan waktu-waktu yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita, dengan aktivitas yang tidak bermanfaat, ya. Lebih banyak mana, Pak? Apakah kita membaca Al-Quran ataukah melihat HP yang kita miliki? Kalau kita hitung, ternyata lebih banyak melihat HP-nya daripada Al-Quran. Lebih banyak ngobrol dengan orang lain ataukah berbincang-bincang dengan Allah, dengan zikrullah? Kalau kita bicarakan sepak bola dari pagi sampai sore gak selesai, tapi giliran zikir ngantuk dan tertidur kita kadang-kadang. Dan banyak lagi, kalau kita mengevaluasi diri kita, ternyata apakah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur atau tidak? Ragu kita. Apakah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur atau tidak? Masya Allah, inilah yang kemudian menjadi barometer kita untuk meningkatkan amal saleh di tahun-tahun yang akan datang yang Allah masih berikan kepada kita. Karena kita tidak yakin, Pak, besok kita masih ada atau enggak. Jangankan besok, satu detik yang akan datang belum tentu kita masih diberikan kesempatan untuk hidup.
Ternyata kita sedang berzikir, Pak. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tiba-tiba malaikat maut datang menjemput kita. Apa faedahnya ketika kematian datang? Ketika kita sedang bersujud, lisan sedang tilawah Al-Quran, kaki sedang dilangkahkan menuju masjid Allah, hati sedang khusyuk, kita sedang berdiri melaksanakan qiyamul lail. Indah sekali kayaknya kematian itu datang. Tergambar tempat kita di surga itu. Masya Allah, luar biasa. Bapak-bapak sekalian, kita akan diwafatkan tergantung dengan kebiasaan yang kita lakukan. Kalau seandainya kita ahlul zikir, maka insya Allah pada saat kematian datang kita sedang berzikir. Kalau kita ahli tilawah, semoga kematian itu datang pada saat kita tilawah Al-Quran. Na'udzubillah, kalau kita ahlul maksiat, mungkin akhir kehidupan kita juga dalam kondisi kemaksiatan. Pada saat inilah, di akhir tahun 2022 ini, mari kita sama-sama melakukan muhasabah perenungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga waktu yang telah Allah berikan, sekian puluh tahun kita ada di dunia ini, mungkin ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang sudah lewat 60 tahun. Semoga usia yang telah Allah berikan itu adalah kebaikan-kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama berzikir dulu kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala bersama kami, ya Allah.
Engkau memberi kami telinga, tapi kami sering gunakan untuk mendengarkan kata-kata yang sia-sia, ya Allah. Ampunilah dosa telinga kami, ya Allah. Engkau memberi kami lidah, tapi kami sering gunakan untuk berbohong kepada manusia, ya Allah. Kami gunakan untuk menggunjing saudara-saudara kami, ya Allah. Oleh karena itu, ya Allah, ampunilah dosa lidah kami, lisan kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau memberikan kami tangan, tapi kami sering gunakan untuk menzalimi orang lain, ya Allah. Ampunilah dosa tangan kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau memberi kami akal, tapi akal kami jarang kami gunakan untuk berpikir, jarang kami gunakan untuk membaca ayat-ayat, mentadabburi ayat-ayat, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa yang ada pada kami, ya Allah. Engkau memberikan kami usia sampai setua ini, sampai seusia ini, ya Allah. Tapi jarang sekali kami gunakan usia yang kami lakukan, yang Engkau berikan ini untuk ibadah kepadamu, ya Allah. Sering sekali kami lalai kepadamu, ya Allah. Nafas demi nafas Engkau berikan, tapi tidak menjadi amal apapun, ya Allah. Sehat lebih menyertai hari-hari kami, tapi tidak membuat kami ringan untuk berinfak. Allahumma ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa yang kami lakukan, ya Allah. Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, mari kita bayangkan kedua orang tua kita semuanya. Bayangkan wajah bunda kita, Insya Allah, wajah yang begitu tulus, senyumnya begitu menyejukkan, semua apa yang dilakukannya begitu ridho untuk anak-anaknya. Bayangkan wajah ibunda kita, mintakan ampun kepada Allah, ya Allah. Ampunilah dosa ibunda kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan keringatnya, air susunya, darahnya, semuanya menjadi saksi di hadapan-Mu, ya Allah, bahwa beliau adalah orang terbaik yang pernah kami miliki, ya Allah. Bayangkan wajahnya. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, bagi yang telah wafat, jadikan kuburnya adalah tempat istirahatnya, ya Allah. Jadikan kuburnya tempat istirahatnya, ya Allah. Amal-amalnya sebagai teman di dalam kuburnya, ya Allah. Bayangkan wajah ayah kita, Insya Allah, dia adalah orang yang begitu tulus mencarikan nafkah untuk kita semuanya. Kadang-kadang ia menahan laparnya demi melihat anak-anaknya kenyang. Kadang-kadang kita melihat kulitnya terbakar oleh matahari karena banyak profil ayah-ayah kita yang bekerja keras katanya untuk menghidupi kita dan keluarga kita semua. Mari kita doakan ayah kita. Ya Allah, ampunilah dosa ayah kami, ya Allah. Jadikanlah semua waktu yang telah dihabiskan untuk mendidik kami, mencarikan nafkah untuk kami, semuanya dinilai ibadah di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, izinkanlah kami bisa berkumpul kembali dengan ayah bunda kami nanti, ya Allah, kelak, ya Allah.
dimasukkan ke dalam surga-Mu ya Allah. Jangan pisahkan kami ya Allah. Kumpulkan kembali kami nanti di dalam surga-Mu ya Allah. Takdirkan kami bisa bertemu dengan-Mu, bisa menatap wajah-Mu yang mulia. Izinkanlah kami bisa berkumpul dengan Rasul Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa seluruh kaum muslimin. Ampunilah dosa orang tua kami ya Allah. Izinkanlah kami bisa bertemu dengan-Mu ya Allah, bisa menatap wajah-Mu yang mulia. Izinkanlah kami bisa bertemu dengan Rasul-Mu yang mulia ya Allah. Allahumma ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni dosa kami ya Allah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang merugi ya Allah. Kami sadar ya Allah, semakin hari dosa-dosa kami semakin menumpuk. Ampunilah dosa kami ya Allah. Takdirkanlah kami mendapatkan husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridhoilah kami masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari api neraka-Mu ya Allah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah sakaratul maut kami ya Allah. Jadikan akhir kehidupan kami adalah akhir kehidupan yang baik ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran senantiasa untuk kehidupan kami ya Allah. Jauhkan kami dari kemaksiatan ya Allah. Bimbing kami senantiasa untuk bisa beribadah kepada-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, kabulkanlah semua doa-doa yang kami panjatkan pada malam hari ini ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah, kami telah berbuat zalim kepada keluarga kami sendiri ya Allah. Kadang kami tidak bisa membimbing mereka ya Allah untuk bisa beribadah dengan benar. Kami masih sering membiarkan anak-anak kami tidak berpakaian muslimah. Belum bisa mendidik pasangan kami dengan benar ya Allah. Bagaimana nanti pada saat pertanggungjawaban di hadapan, apa yang akan kami jawab ya Allah? Allah, kadang-kadang kami tidak sanggup membimbing mereka, padahal itu adalah amanah yang Engkau berikan ya Allah. Sanggupkan kami untuk membimbing putra-putri kami menjadi anak-anak yang salih dan salihah ya Allah. Mampukan kami membimbing istri-istri kami menjadi istri yang salihah, yang mau beribadah kepada-Mu, sehingga nanti kelak kami akan dikumpulkan kembali di dalam surga-Mu ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama keluarga kami semua ya Allah, dengan pasangan-pasangan kami, dengan putra-putri kami di surga-Mu ya Allah. Jangan sampai nanti mereka menuntut di hadapan Allah. Karena anak-anak, istri
nanti akan menjadi fitnah. Kalau seandainya kita tidak bisa mendidiknya dengan benar pada hari-hari ini. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, bapak-bapak sekalian, mari kita sama-sama berupaya optimal mendidik anak-anak, mendidik istri, mendidik pasangan-pasangan kita untuk senantiasa berupaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, sebelum mata kita tertutup selamanya, sebelum usia kita diakhiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama berazam untuk senantiasa semakin hari semakin meningkatkan amal ibadah kita di hadapan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an katsiran wa amalan shalihan maqbulan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Rabbana wa adkhilna al-jannah. Rabbana adkhilna al-jannata ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.